Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Ramadan. Saya akan mempresentasikan mengenai konsumsi energi untuk mengetahui peluang penghemat energi pada gedung di PT Indonesia Caps. Intensitas konsumsi energi. Intensitas konsumsi energi yakni pembagian antara konsumsi energi dengan satuan luas bangunan gedung. Intensitas konsumsi energi merupakan istilah yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemakaian energi pada suatu bangunan. Energi yang dimasukkan di sini adalah energi listrik. Pengelolaan energi dilakukan dengan segala upaya untuk mengatur dan mengelola penggunaan energi seefisien mungkin pada bangunan gedung tanpa mengurangi tingkat kenyamanan di lingkungan hunian ataupun produktivitas di lingkungan kerja. Peluang hemat energi, energy conversion opportunity merupakan cara yang mungkin bisa diperoleh dalam usaha mengurangi pemborosan energi. Identifikasi peluang hemat energi dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Hasil pengumpulan data selanjutnya ditindaklanjuti dengan perhitungan IKE dan penyusunan profil penggunaan energi bangunan gedung. Yang kedua, apabila besar IKE hasil perhitungan ternyata sama atau kurang dari IKE target, maka kegiatan audit energi rinci dapat dihentikan atau diteruskan untuk memperoleh IKE yang lebih rendah lagi. Yang ketiga, hasil lebih besar dari IKE target berarti ada peluang untuk melanjutkan proses audit energi rinci berikutnya guna memperoleh penghematan energi. Nilai intensitas konsumsi energi penting untuk dijadikan tolak ukur menghitung potensi penghematan energi yang mungkin diterapkan di tiap-tiap ruangan atau seluruh area bangunan. Dengan membandingkan nilai intensitas konsumsi energi bangunan dengan standar nasional, bisa diketahui apakah sebuah ruangan atau keseluruhan bangunan gedung tersebut sudah efisien atau tidak dalam menggunakan energi. Menurut pedoman pelaksanaan konservasi energi listrik dan pengawasannya di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau Teknik Audit Energi Dignas 2006 dalam menentukan prestasi penghematan energi untuk gedung kantor dan bangunan komersial dapat mengacu pada standar nilai IKE yang diperlihatkan sebagai berikut. Ruang dengan AC kWh per meter persegi per bulan sangat efisien, yaitu 4,17 sampai 7,92. Efisien 7,92 sampai 12,08. Cukup efisien 12,08 sampai 14,58. Cenderung tidak efisien 14,58 sampai 19,17. Tidak efisien 19,17 sampai 23,75. Sangat tidak efisien 23,75 sampai 37,50. Ruang tanpa AC kWh per meter persegi per bulan yaitu sangat efisien dari 4,17 sampai 7,92, 7,92 sampai 12,08. Cukup efisien 0,84 sampai 1,67, cenderung tidak efisien 1,67 sampai 2,50, tidak efisien 2,50 sampai 3,34, sangat tidak efisien 3,34 sampai 14,17. Berdasarkan SNI 031669/2000 menghitung besarnya intensitas konsumsi energi gedung dapat dilakukan dengan A. Rincian luas bangunan gedung dan luas total bangunan gedung meter persegi. B. Konsumsi energi bangunan gedung per tahun kWh per tahun. C. Intensitas konsumsi energi bangunan gedung per tahun kWh per meter persegi per tahun. D. Biaya energi bangunan gedung rupiah per kWh. Jadi rumus IKE sama dengan pemakaian energi listrik kWh per luas bangunan meter persegi. Metodologi penelitian. Teknik penelitian yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode eksplorasi, yakni menggali semua informasi yang secara keseluruhan yang ada di perusahaan untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data. Dalam pengumpulan data dan pengolahan data dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengumpulan data pada tahap ini dimasukkan untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan energi pada perusahaan dengan melakukan audit energi awal. Langkah pengumpulan data dilakukan langsung di PT Indonesia Caps periode Januari sampai Desember 2021.
Data-data yang diperlukan untuk audit ini antara lain: 1. Dokumen yang berkaitan dengan bangunan yang meliputi luas bangunan dan layout bangunan yang menggunakan energi listrik. Yang kedua, data pemakaian energi dalam kurun beberapa waktu yang terakhir. Yang ketiga, data tagihan listrik perusahaan yang menggunakan energi di tahun terakhir. Pengelolaan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data atau sering disebut juga dengan audit energi singkat, yang berupa audit energi awal dan audit energi rinci. Jika hasil dari audit energi awal menunjukkan angka yang melebihi standar IKE, audit energi ini bertujuan untuk melakukan identifikasi kemungkinan kebocoran energi atau kemungkinan upaya penghematan energi. Audit energi singkat yang dilakukan meliputi: 1. Mengidentifikasi titik pemborosan energi. Yang kedua, menentukan besarnya penghematan energi yang bisa dicapai. Yang ketiga, menentukan pilihan yang tepat terhadap pengoperasian peralatan yang hemat energi. Yang keempat, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai prospek penghematan energi. Analisa. Data yang sudah diolah kemudian akan dianalisa atau audit energi lengkap. Maksud audit energi detail pada dasarnya untuk melakukan kajian energi pada tingkat studi kelayakan, terutama terkait dengan rencana investasi untuk mencapai target penghematan energi yang maksimal agar dapat diimplementasikan. Analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Informasi secara lengkap tentang penggunaan energi dari objek yang diteliti. Yang kedua, peluang untuk melakukan penghematan energi. Yang ketiga, rekomendasi tindakan yang mungkin untuk dilakukan penghematan energi. Yang keempat, spesifikasi peralatan atau sistem teknologi yang hemat energi. Kesimpulan dan saran. Memberikan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisa dan evaluasi data yang telah dilakukan, sehingga akan menjelaskan secara singkat mengenai audit energi untuk mencapainya peluang penghematan energi dan memberikan saran-saran untuk mencapai bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam melakukan upaya penghematan konsumsi energi. Hasil dan pembahasan. Secara keseluruhan, dalam satu gedung PT ICC dibagi menjadi 3 bagian, yaitu office dengan luas 600 meter persegi, produksi dengan luas 2.400 meter persegi, dan warehouse dengan luas 3.000 meter persegi, serta dengan total seluas 6.000 meter persegi. Berikut daftar luas lengkap tiap-tiap ruangan yang ada pada bangunan PT Indonesia Caps, yaitu: di office lantai area 1 terdapat lobby dengan luas 55,00, office room dengan luas 112,40, toilet laki-laki dengan luas 38,80, toilet perempuan dengan luas 23,10, toilet tamu laki-laki dengan luas 3,80, toilet tamu perempuan dengan luas 3,80, loker sepatu dengan luas 18,36, ruang ganti pakaian laki-laki dengan luas 33,34, dan ruang ganti pakaian perempuan dengan luas 11,87, dressing room dengan luas 14,10, dan musola dengan luas 40,50, ruang merokok dengan luas 9,50, dan QC room dengan luas 47,50, dan koridor dengan luas 145,94. Total luas office lantai 1 yaitu 600 meter persegi. Di office lantai 2 terdapat satu ruang ganti tamu dengan luas 21, meeting room 1 dengan luas 61,5, meeting room 2 dengan luas 61,5, dan perpustakaan dengan luas 18, ruang sepat dengan luas 18, dan toilet laki-laki dengan luas 17, dan toilet perempuan dengan luas 17, dan kantin plus pantry dengan luas 268,25, dan kantor koridor dengan luas 62,75. Total luas office di lantai 2 berkisar antara 545 meter persegi. Di warehouse area terdapat satu ruang warehouse dengan luas 2.900, di office warehouse dengan luas 12,9, di toilet dengan luas 5,1, di warehouse preparation room dengan luas 12, dan carton former dengan luas 70. Total luas warehouse area yaitu 3.000 meter persegi. Production area terdapat satu packing room dengan luas 168, di bacteria lab plus stroke dengan luas 33, di preparation room dengan luas 46,5, di ruang elektrik dengan luas 100, dan ruang kompresor dengan luas 140, di ruang office plus inspection room dengan luas 100,
Colanit Room dengan luas 80, Iron Works dengan luas 60, Mold Maintenance dengan luas 90, Lesson Room dengan luas 150. Di ruang ganti plus Preparation Room dengan luas 40 dan Inspection Room dengan luas 66. Ruang produksi dengan luas 1326,5. Jadi total luas production area yaitu berkisar antara 2400 meter persegi. Distribusi penggunaan energi total beban listrik PT Indonesia KAPS dan penyebaran dapat dilihat dari diagram di bawah ini. Yaitu kita dapat dilihat dari distribusi energi listrik terdapat 14%, 19% dan 67%. Berikut adalah grafik distribusi energi. Data penggunaan energi. Data penggunaan energi listrik selama setahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 data penggunaan energi listrik selama setahun terakhir ini yaitu pada bulan Januari 2021 pemakaiannya sebesar 23.359,2 kWh, Februari 10.385,1 kWh, Maret 11,112,8 kWh, April 12,633,8 kWh, Mei 11.690,9 kWh, Juni 13.510,6 kWh dan Juli 13.235,3 kWh. Di bulan Agustus 12.228,1 kWh, di bulan September 12.298,5 kWh, di bulan Oktober 15.239,5 kWh, di bulan November 20.860,5 kWh, dan di bulan Desember 39.747,7 kWh. Sedangkan untuk harga tarif listrik dari PT Indonesia KAPS menggunakan kurs US dollar sehingga untuk biaya yang harus dibayar tiap bulannya sesuai dengan kurs US dollar pada tiap bulan tersebut. Berdasarkan dari data tagihan listrik selama 1 tahun, rata-rata tarif listrik tiap kWh sebesar Rp1.644.000. Berikut tabel daftar biaya listrik dalam setahun terakhir. Di bulan Januari 2021 sebesar Rp87.857,01. Dan di bulan Februari 2021 Rp54.500, di bulan Maret 2021 berkisar antara Rp59.966.815. Di bulan April 2021 Rp59.416. Di bulan Mei 2021 Rp56.613.813. Di bulan Juni 2021 berkisar antara Rp56.390. Di bulan Juni 2021 Rp56.523.43,5 dan di bulan Agustus 2021 Rp55.238.579. Di bulan September 2021 Rp50.116.384.000. Di bulan Oktober 2021 Rp60.651.698. Di bulan November 2021 Rp71.892.237. Di bulan Desember 2021 Rp101.312.324. Nilai intensitas konsumsi energi penting untuk dijadikan tolak ukur menghitung potensi penghematan energi yang mungkin diterapkan di tiap-tiap ruang atau seluruh area bangunan. Dengan membandingkan nilai intensitas konsumsi energi bangunan dengan standar nasional, bisa diketahui apakah sebuah ruangan atau keseluruhan bangunan gedung tersebut sudah efisien atau tidak dalam menggunakan energi. Menurut pedoman pelaksanaan konservasi energi listrik dan pengawasannya di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dalam menentukan prestasi penghematan energi untuk gedung kantor dan bangunan komersial dapat mengacu pada standar nilai IKE yang diperlihatkan sebagai berikut. Ruang dengan AC kWh meter persegi per bulan yaitu sangat efisien jika nilainya 4,17 sampai 7,92 dan efisien itu 7,92 sampai 12,00, cukup efisien 12,08 sampai 14,58, cenderung tidak efisien yaitu 14,58 sampai 19,17 dan tidak efisien itu 19,17 sampai 23,75
sangat tidak efisien lagi, yaitu 23,75 sampai 37,50. Di ruang tanpa AC kWh per meter persegi per bulan yaitu cukup efisien 0,84 sampai 1,67 dan cenderung tidak efisien 1,67 sampai 2,50 dan tidak efisien 2,50 sampai 3,34. Sangat tidak efisien 3,34 sampai 4,17. Identitas konsumsi energi IKE yaitu IKE sama dengan total pemakaian setahun per kWh dibagi luas bangunan per meter persegi yaitu 196.302 dibagi 3.545 sama dengan 55,4 kWh meter persegi per tahun. Hasil rekapitulasi dari nilai intensitas konsumsi energi pada bangunan yang dikondisikan di gedung PT Indonesia KAPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu tabel hasil rekapitulasi di bulan Januari tahun 2021 yaitu pemakaian kWh sebesar 23.359,2 dan nilai IKE-nya itu 6,59. Di bulan Februari 2021 pemakaian KWH-nya sebesar 10,385,1, nilai IKE-nya 2,93. Di bulan Maret 2021 pemakaian KWH-nya sebesar 11.112,8 dan nilai IKE-nya itu 3,13. Di bulan April 2021 pemakaian KWH-nya sebesar 12.633,8 dan nilai IKE-nya itu 3,56. Di bulan Mei 2021 pemakaian KWH-nya sebesar 11.690,9 dan nilai IKE-nya itu 3,30. Dan Juni 2021 pemakaian KWH-nya sebesar 13.510,6 dan nilai IKE-nya yaitu 3,81. Di bulan Juli 2021 pemakaian KWH-nya itu 13.235,3 dan nilai IKE-nya itu 3,73. Di bulan Agustus 2021 pemakaian KWH-nya yaitu 12.228,1 dan nilai IKE-nya yaitu 3,45. Di bulan September 2021 pemakaian KWH-nya yaitu 12.298,5, nilai IKE-nya yaitu 3,47. Dan bulan Oktober 2021 pemakaian KWH-nya itu 15.239,5 dan nilai IKE-nya itu 4,30. Di bulan November 2021 pemakaian KWH-nya yaitu 20.860,5 dan nilai IKE-nya itu 5,88. Di bulan Desember 2021 pemakaian KWH-nya yaitu 39.747,7 dan nilai IKE-nya itu 11,21. Tabel di atas menunjukkan hasil rekapitulasi nilai intensitas konsumsi energi di gedung PT Indonesia KAPS untuk hitung tiap bulannya. Perhitungan nilai intensitas konsumsi energi juga bisa dilakukan selama 1 tahun secara keseluruhan. Dengan perhitungan jumlah pemakaian energi listrik selama setahun dibagi luas area yang dikondisikan dan hasil nilai IKE yang didapat dari perhitungan tersebut adalah sebesar 55 kWh per meter persegi per tahun, sedangkan nilai IKE rata-rata selama setahun sebesar 4,61 kWh per meter persegi. Dapat disimpulkan bahwa 1. Nilai intensitas konsumsi energi di PT Indonesia KAPS selama 1 tahun terakhir dari bulan Januari sampai Desember 2021 adalah efisien dengan nilai IKE-nya sebesar 55,4 kWh per meter persegi per tahun. Yang kedua itu sedangkan hasil yang efisien dari nilai intensitas konsumsi energi, maka peluang penghematan tidak diperlukan untuk diterapkan di PT Indonesia KAPS. Yang harus dilakukan adalah terus mempertahankan agar nilai intensitas konsumsi energi terus berada pada kategori efisien dengan melakukan penghematan dengan cara tidak menggunakan energi listrik di saat yang tidak diperlukan. Yang ketiga, untuk menjaga atau mempertahankan nilai intensitas konsumsi energi berada pada kategori yang efisien, maka diperlukan adanya monitoring untuk memantau penggunaan energi listrik. Beberapa alat yang bisa diaplikasikan antara lain adalah kWh meter agar besarnya energi pada bagian-bagian tertentu dapat diketahui dan dikendalikannya pemakaiannya. Selain itu, bisa juga diaplikasikan pada power monitoring expert untuk mengetahui pemakaian energi listrik secara global dan menganalisa pergerakan penggunaan energi. Serta sarannya yaitu berdasarkan hasil audit energi yang telah dilakukan di gedung PT Indonesia KAPS, disarankan agar perusahaan dapat mempertahankan efisien penggunaan energi listrik untuk kedepannya. Untuk dapat mempertahankan efisien penggunaan energi tersebut, diperlukan alat untuk memonitoring penggunaan energi sehingga dapat diketahui apabila terjadi suatu hal yang tidak normal
dan menyebabkan pemborosan penggunaan energi. Selain itu, disarankan juga melakukan audit energi pada sektor produksi apabila semua mesin produksi sudah terinstall dan kegiatan produksi sudah efektif. Presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.